Ini adalah salah satu produk dari Lucas Muller yang platformnya kita namakan dengan Unitrain. Pada Unitrain ini kita menggunakan interface. Interface ini ada serial numbernya seperti ini 4032A, 2B, 2B. Ini adalah produk yang lama. Mulai tahun ini mereka akan meluncurkan produk yang baru untuk Unitrain interface. Jadi di sini ada analog input ada 2, kalau yang baru nanti ada 4. Analog output ada 1, yang baru kalau nggak salah ada 2. Lalu ada digital input, digital output, dan relay. Ini universal platform for training dari Lucas Muller. Jadi untuk materi telkom, materi digital, materi elektronika dasar, power yang dasar, banyak kan memakai Unitrain, terkecuali yang panel sistem. Kalau panel sistem kita juga sudah ada interfacing dengan komputer, terus materinya sudah menggunakan multimedia, hanya tidak menggunakan Unitrain. Mereka ada interface khusus. Oke, sebenarnya saya tunjukkan sini. Untuk softwarenya itu ada di CD ya. CD ini tidak ada license, bisa di copy, bisa diinstal ke komputer manapun, tidak membutuhkan license. Kita tidak menyediakan yang print manual yang bentuk print book. Kita dalam bentuk software seperti ini. Speknya spek komputer? Tidak ada minimum spek. Yang penting Windows yang terkini lah. Maksudnya kalau sekarang berarti kan minimum Windows 7, XP pun bisa. Windows 8 pun bisa. Ini harus 32 bit atau enggak ada. Oke, terus di dalamnya sendiri ini ada cardnya seperti ini, ada 2. Lalu ada consumable-nya. Ini nggak akan habis pakai sebenarnya, nggak akan habis untuk pakai. Ada beberapa spare untuk fiber optiknya. Lalu ada konektornya, dataset. Lalu ada alat potongnya. Potongnya, pengupas untuk potongnya. Lalu di sini dari Lucas dia juga menyediakan beberapa kabel yang memang sudah dibuat oleh mereka. Jadi kalau untuk praktek nggak perlu buat lagi, tinggal pakai yang ini. Tapi kalau memang mau coba yang lain, nah silakan dibuat sendiri pakai ini. Konsumbernya. Dia sudah ada sendiri, misalnya ini untuk 500 mili, 200 mili, ya 500 mili, 500 mili. Lalu yang ini 5000 mm, 50 cm. 500 cm. Oke, untuk softwarenya sendiri namanya laptop, Pak. Di laptop di sini nanti minta username atau password. Password bisa dikosongkan. Username terserah dari yang punya. Terserah username mau diberi nama apa. Tapi harus username harus, password tidak harus. Nggak boleh kosong. Nah, jadi nanti kalau username misalnya nanti ada satu PC, misalnya satu PC, misalnya ini PC nanti terkoneksi dengan alat ini. Lalu kan yang pakai alat ini kan bermacam-macam, berganti-ganti kan. Misalnya user A, B, C, D. Ketika A masuk, klik username A, enter, dia mengerjakan misalnya sampai 50%. User B baru masuk, kalau dia menggunakan username yang sama, misalnya sama-sama A, dia akan melanjutkan pekerjaannya A. Maka dia pakai username yang dia sendiri dan akan dimulai dari awal. Ini PNG, sampaikan. Di sini kita ada beberapa instrumen, measuring device, voltage source, digital input output, relay. Ini connection ini connection
connection. Di sini kita terdeteksi kita pakai USB. Tapi dengan unit LAN memungkinkan juga koneksi melalui wireless LAN. Wireless. Nah, cuman kalau ini perlu tambahan. Tapi kalau yang baru, ya otomatis bisa pakai wireless LAN, kabel pun bisa. Untuk instrumen sendiri, ini voltmeter ataupun ampermeter, voltmeter, ampermeter, ini nanti inputannya ada di analog input. Dan saya pegang voltmeter A, ya, atau yang B. Untuk ampermeter sama, cuma di sini ada shunt resistor dari Lucas yang kita bawa, kita sertakan juga shunt resistornya. Jadi untuk pengukuran arus menggunakan shunt resistornya nanti kita bisa set di sini. Di sini standarnya ada 1 ohm, 10 ohm dan 100 ohm. Kita bisa set di sini. Instrumen lain, dB meter, multimeter, lalu ini untuk osiloskopnya. Channel A saya pegang, channel B. Osiloskopnya. Jadi di sini ada yang sebelah kanan nanti ada osiloskop, spectrum analyzer, body diagram, amplitude curve. Tapi tidak semua instrumen yang sebelah kanan itu dipakai semua, karena dia punya standar. Misalnya untuk Telkom instrumennya ini, tapi mungkin di web itu tidak semua dipakai. Lalu ada function generator, pulse generator, RB3 generator, dan DC source. Itu nanti keluarannya ada di analog output. Lalu nanti ada digital input output, relay. Kita bisa kontrol sini, misal relay. Tapi di sini sampai 8 Pak. Tapi di sini hanya ada 4. Jadi tampilan ada 8, di sini ada 4, tapi kalau yang 8 pun kita aktifkan, dia switching juga. Nah ini, Tapi di situ nggak ada 4. Di sini hanya 4, karena di sini ini nanti untuk percobaan biasanya untuk volt. Jadi ada beberapa materi yang ada volt binding, bisa pakai ini. Dan antara relay 5 sampai 8 biasanya dia untuk internal voltnya. Kita tunjukkan instrumen, misalnya kita pakai function diagram. Satu. Outputannya saya masukkan ke channel A+. Saya tentukan sinus. Amplitude-nya 30%, 1 Hz. Saya power on. Saya naikkan. Kalau ini sekali saya cabut, tak noise.
Jadi ini nanti bisa digunakan misalnya. Jadi Bapak Ibu lihat bisa di sini. Di sini standarnya ini ukurannya standar. Ini ukuran breadboard atau protobot. Jadi bisa protobot dimasukkan ke sini. Lalu mahasiswa bisa merangkai. Nanti tinggal sumber tegangannya bisa pakai ini atau pakai digital inputnya juga dari sini. Nanti alat ukurnya juga bisa dari sini. Tapi terpisah itu. Maksudnya nggak disambungin sumber tegangan ada. Bisa sambungin. Bukan, Tapi kalau tadi pakai protobot nggak bisa. Nggak. Protobot kita nggak bisa pakai alat ukurnya. Nah, maksudnya itu kan sebenarnya ada konektornya. Ya, konektornya ini nanti kan fungsinya ini Pak. Kalau misalnya kita pakai cut standar dari Lucas Muller, dia kan juga ada konektornya dan di sini mungkin ada volt switch-nya atau power supply-nya terhubung ke sini. Tapi kalau protobot kan ya. Protobot enggak, kita harus connect sendiri. Oke. Untuk fiber optic sendiri Pak, di sini materinya sudah disusun. Ya mungkin buat Bapak mungkin ada yang kurang atau ada yang mungkin nggak perlu di materinya. Tapi ini standar dari Lucas. Jadi ada course kontennya. Misalnya sini saya pengenalan tentang prinsip dari optical telecommunication, conversion electrical signal into optical signal. Nah seperti itu. Ada prerequisite-nya. Jadi sebelum masuk ke materi ini, fiber optik diharapkan dia sudah menguasai materi tentang AC dan DC teknologi dan fundamental digital teknologi. Itu rekomendasi dari mereka. Nah ini peralatan yang dipakai. Jadi bisa dipakai untuk checklist peralatan. Misalnya kita mau praktek ini, kita bisa lihat sini bukan apa misalnya 42032A itu adalah ini interface-nya. 2B ini, lalu 9L dan 9M sini, 2C kabel-kabel seperti ini, lalu optical waveguide kit ada di sini, ada nomornya juga 1M, 1N-nya. Wire strippernya ini, jadi bisa digunakan sebagai checklist sebelum kita praktek. Lalu ini ada pengenalan tentang peralatannya apa saja yang ada di card ini. Bisa dilihat di sini. Oke, kalau misalnya kursor saya sebutkan di sini, monitoring socket, voltage across infrared transmitter diode. Nah, ini apa? Low frequency input, low frequency divider, cut yang satunya juga sama. Kalau di PCB-nya itu kita ukur-ukur itu boleh nggak pada saat yang Boleh saja sih Pak. Ya asal kan yang ukur itu tahu cara mengukurnya Pak. Jadi jangan asal gitu. Tidak ada masalah sih. Dan ini disarankan misalnya ketika misalnya Bapak ini pakai protobot, Bapak membuat rangkaian, disarankan untuk sumber tegangan bisa pakai yang dari internal ini. Jangan pakai sumber tegangan dari luar lalu misalnya mengukurnya pakai ini. Nah, lebih baik misalnya sumbernya dari sini, mengukurnya misalnya pakai osiloskop di luar, nggak ada masalah. Asal jangan ada sumber tegangan dari luar masuk. Selamat. Sini juga ada 3 pasnya juga ada. Jadi kalau butuh 3 pas maksimumnya 14 volt. 14 volt tapi 3 pas. Ada di sini. Bapak ini kalau beli satuan bisa ya? Satuan Saya beli sifat doang. oh nggak bisa. Ini cut-cutnya ini satu paket. Satu paket dengan materinya.
Tapi kalau ibu misalnya bisa copy ini ya nggak apa-apa. Kalau saya sih Ya, nggak saya apa-apa. cuma satu yang rusak, kadang-kadang itu satu paket tuh rusak, itu nggak bisa ya. Kalau suku cadang mungkin bisa, tapi nanti ganti langsung satu ini. Iya, Satu kan bisa. tak. Bisa. Itu case khusus misalnya kalau ada kerusakan. Dan lagi pula kalau dari dari Lukas jarang ada yang rusak sih. Biasanya nanti kita kan garansinya bisa lama, Bu. Jadi nggak hanya setahun. Kita bisa cover selama misalnya kesalahan memang dari pabrikan itu lifetime warranty. Tapi kalau misalnya ada beberapa komponen yang rusak karena ada kesalahan prosedur atau apa, ya kita bisa bantu carikan komponennya penggantiannya. Kalau karena penggunaan standar rusak, berarti kan memang dari pabrikannya. Misalnya ya kita gunakan standar aja, misalnya setahun, 2 tahun tiba-tiba rusak atau apa. Nah nanti kan kita minta reportnya, kronologinya seperti apa. Kalau memang itu penggunaan standar, tidak ada sumber dari luar dan kita ngikutin materi tiba-tiba rusak sendiri, nah kita bisa fokus ke sana untuk penggantian atau minimal perbaikannya begini. Kalau alatnya udah discontinue, nggak obsolete? Ya, itu keterbatasan kita. Keterbatasan itu hanya ada di komponennya. Jadi kalau alat misalnya ini discontinue, Lukas nggak produksi, tapi kita masih bisa melayani untuk warantinya untuk komponennya. Nanti yang nggak bisa kita cover itu nanti kalau komponennya udah nggak diproduksi, nah itu baru kita susah. Misalnya alat kita udah customer kan udah 10 tahun lebih. Ya, biasa itu karena komponennya, Pak. Komponennya kita nyari penggantinya. Itu Ya. dan terus cuma sekali rusak, Ya. bisa obsolete gitu. Ya, tapi untuk sebenarnya untuk beberapa peralatan kita ada beberapa agen yang memang mereka punya stoknya, mereka bisa memperbaiki. Untuk mereka memang sedia spare partnya. Bisa sih. Tapi ya kita harus cari informasi dulu siapa yang punya stok. Oke, Pak. Jadi untuk card-nya, lalu di sini mulai masuk ke materinya. Kita bisa di sini. Ini pengenalan memang dari basic. Jadi misalnya materialnya apa, glass fiber, plastic fiber, seperti ini. Lalu desainnya. Jadi dari basic Pak ya. Nah kelebihannya kenapa kita sekarang tidak mau pakai yang textbook manualnya, karena kita tidak bisa memasukkan animasi di situ. Jadi kalau dengan ini kita bisa masukkan animasinya, lihat sini. Lalu ini juga bisa diedit, tinggal pakai HTML editor. Bisa ditambah, dikurangi. Dari Lukas sendiri ada softwarenya, cuman yang mahal. Nah kalau mau pakai HTML editor yang di pasaran bisa, cuman memang kelemahannya satu, mereka tidak bisa untuk ngedit soal, pertanyaan atau animasi, tapi teksnya bisa kita kurangi, bisa. Reflection ada, slide transmisinya. Konfigurasi ini instalasi ya ada sih. Lalu ini tentang optical transmitter. Jadi sini ada materinya juga. Nah sini ada animasinya. Inputannya. Transmit. Bisa ulang, sini ada start. Ini materi kontrol transmitter di diode. Oke, yang berikutnya
Di sini percobaannya. Jadi pertama saya transmitter daya karakteristik di sini. Di sini ada apa namanya kalau kita job sheet ya. Job sheetnya ada. Kita animasi. Jadi kita bisa pilih misalnya mau setelah konfigurasi komplitnya seperti ini, kita bisa step by stepnya, misalnya masukkan cardnya, kedua connect ini, connect analog input. Baik. Ini kabelnya ini agak terbatas, cuman saya ada bawa di mobil. Nanti mungkin setelah training nanti saya ambil nanti saya lengkapi nanti Pak. Pakai kabel biasa. Dia kabelnya 2 mili. 2 mili. Konektornya? Konektor 2 mili. Konektornya, kabelnya Kabelnya beda. biasa. Iya, Bang. Kalau listrik ada. ML ya. Iya. Set the potentiometer on SO42039L board all to its level limit. Jadi semua ke sebelah kiri. Lalu kita set di sini, set DC level high rate ini ke 1.3. Ini sudah. Jadi ini bisa set. Tiga. Jadi di sini bisa dilihat. Jadi yang pertama ini yang 950, yang kedua 875. Bisa lihat di sini. Bapak tadi ini sudah ngatur apa? Hah? Enggak. Kira lagi ngatur apa? Tadi. Di sini permintaannya ketika 0 volt kita ukur di sini bacaan untuk arusnya berapa. Jadi di sini setnya 875 yang I2. Ketika 0 masih 0, kita bisa di sini misalnya 0, 0.5, 0, 0 terus. 0.8, 0,
1,2 ini sekitar 2. Saya kecilkan juga. 3, oke. 1,3. Oke, 109. 5. Ini mantap. 1,45 mantap. 1,7. Oke, nanti kita bisa lihat sini grafiknya. Kita tadi kan yang warna biru. Berarti grafiknya ini. Ini karakteristiknya. Kalau misalnya untuk yang merah, berarti yang merah ini kan untuk yang I1. I1 itu infrared transmitter diode yang 950. Itu caranya. Switchnya kita ambil, kita pilihkan ke yang 950. Ini ada di sini. Lalu ini kita pindahkan ke I1. Kita bisa melakukan pengukuran. Ketika 0, masih 0. Terus ini ketika 1,1. 2, dinasnya tapi agak beda. 3, nanti grafiknya ini akan berubah nanti. Maka di sini loh. Bagian maksimum tanggal 1,4, dia maksimum sampai 180. Di atas ini lagi. Lihat, grafiknya sekitar segini. Itu salah satu percobaannya. Pengambilan datanya Gimana? kalau ngambil data ini Ngambil data pengukuran. tadi. Nah, jadi kan kita atur, kita kan ngatur tegangannya di sini yang di voltmeter. Jadi ini kan referensinya pakai tegangan. Nanti hasil pengukurannya kan yang arusnya itu kan di voltmeter, ampere meter peak. Nah, ini nanti kita isikan ke sini. Lalu dia ketika Manual. Lalu ketika sudah dari semua, nanti kita klik yang bagian chart, dia akan terkonversi sendiri menjadi grafik. Ini kan untuk prakteknya, jadi Ya. mereka kan mau melaporkan hasil praktek. Berarti kan si grafik ini mau di Oh, bisa print screen. print screen atau misalnya Excel bisa. page preview. Print. Oh. Ini bisa. Bisa convert ke Excel. Convert ke Excel kalau ini Grafiknya. sebentar. Ini nggak bisa. Dari tabel tadi, Tabel kalau yang tabel di tabel review. juga sama, review. Tabel ya, file. Iya, nggak ada exportnya. Oh, ini dia langsung ke chart nih. Yang Langsung chart-nya. grafik. Iya. Kalau yang di spot ke itu biasanya pakai yang ini. Kalau yang alat ukur yang seperti ini, yang di sebelah kanan bisa ekspor. Misalnya dari hasil nanti di file, bisa ekspor, chart as picture,
atau file bisa. Gitu. Oke, kalau yang ini mungkin salah satu dari Bapak, Ibu bisa coba satu orang. Pak, kalau cara awalnya itu sudah ada contohnya. Gimana? Sudah ada ini. Itu job. Ini job sudah. Itu langkah-langkahnya ya. Bulat-bulat itu langkahnya. Langkah 1, langkah 2. Ya kalau mau jadikan job set ini di print satu. Next. Tapi ya nggak perlu lah. Ada modulnya tapi Pak. Ya ini Ada hardnya. Ya boleh. hard copy-nya bisa di print Pak. Yang ini nggak ada. Enggak, kita ada soft copy-nya. Karena ini animasi. Oh, Soft ada. copy tapi nanti itu tidak ada license. Jadi Bapak bisa di copy, bisa diberikan ke siapa aja. Kita tidak ada apa namanya copyright, enggak ada. Di print atau mau dikopikan diinstal ke semua komputer itu bisa, nggak ada masalah. Job sheet-nya itu. Nah, cuma nanti perbedaannya kita bisa lihat materinya. Tapi untuk percobaan nggak bisa, tetap harus pakai alat. Bedanya sih. Gitu. Kalau yang sekarang ini tampilan ini apa nih? Apa PDF atau apa? Ini kita pakai HTML. HTML ini ya. Nah. Oh. Kita harus connect ke apa alatnya? Enggak. Enggak. Kita bisa Jadi simulasi. simulasi itu aja bisa. Simulasi pun bisa. Tapi kalau kita mau melakukan pengukuran atau menggunakan power supply-nya, kita harus connect dengan hardware dan komputer harus koneksi. Gitu. Iya. Artinya kalau pakai hardware ini harus pakai software-nya kan. Harus ada Tampilannya ada di software. tampilannya di software. Di software ada simulasi dan ada real. Ada animasi, Ya, ya ada simulasinya ada sih. simulasi. Maksudnya simulasi gini Bu, jadi ketika misalnya kita kita software-nya, tapi kan nggak terkoneksi dengan hardware. Iya. Nanti kita pilih yang bagian simulation, nah nanti kita bisa melihat materinya tanpa harus koneksi dengan hardware. Seperti ini. Ya malah. Belum nggak bisa. Kalau simulator itu kan materi sudah ada. Itu di job apa? Oh, iya, iya. Itu kan materi udah ada, cuma bedanya di sini kan materi udah ada di software-nya ini. Nggak bisa. Kan ada simulasi ya. Kalau simulasi mungkin kayak software MATLAB atau apa ya itu simulasi. Tapi ini maksudnya simulasi bukan simulasi yang seperti itu. Iya. Ini simulasi hanya maksudnya jadi dianggap hardware-nya ada, jadi bisa buka software. Nanti bukan maksudnya kita nanti melakukan pengukuran nggak bisa juga. Karena kalau untuk pengukuran itu harus ada inputnya juga. Diukur apa? Ini bisa buat apa? Modulating berapa job ini Pak? Apa aja itu jobnya? Banyak Pak. Banyak. Jadi ada Berapa? banyak. Jadi kalau Bapak lihat sini, ini saya buka Pak. Ini yang lambang seperti ini Pak, ini berarti praktek, eksperimen. Tuh, lihat sini ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 eksperimen. Tapi dalam eksperimen ini misalnya tadi kan dalam satu eksperimen yang ini kan kita bisa lakukan 2 kali pengukuran. Kita lakukan 2 kali pengukuran kan untuk yang 950 dan 875. Oke, seperti itu. Nah, oke saya lupa. Jadi guys, setelah ada praktek nanti ada pertanyaan. Dari pertanyaan kita bisa ngisi. Bentuknya multiple choice. Jadi kalau misalnya salah ya partly right, partly wrong. Jadi materi, lalu ada percobaan, eksperimen, setelah itu ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan yang standar dari Lukas. Makanya kalau pertanyaan bisa diedit, bisa ditambahkan atau dikurangi, tapi memang dengan software dari Lukas nulis sendiri. Tapi kalau Bapak mau edit pakai HTML editor, selama ini yang saya coba hanya bisa edit materi. Materi kalau kayak misalnya di halaman ini, nanti yang bisa diedit ya paling hanya tulisan ini
sama tulisan Benar, Pak. ini aja, dua ini. Kalau Judul. itu nggak bisa. Tapi gambar. Bukan. Tadi soal kita buat Soal nggak bisa. dalam bahasa Indonesia nggak bisa. Tapi bahasa Inggris, misalnya kita edit pakai bahasa Indonesia nggak bisa. Bisa, tapi harus pakai software dari Lukas. Namanya nggak bisa. Kita ada sih, kita di kantor ada. Jadi kalau misalnya Bapak udah terjemahkan, kita tinggal minta soft copy-nya aja. Nanti kita bisa ubahkan, kita buat. Atau mungkin kita bisa pinjamkan domba-nya, Bapak silakan ubah, nanti kita ambil lagi domba. Monggo, itu kita di kantor aja. Kita fleksibel. Oke, untuk yang ini ada yang mau jawab? Sekarang tinggal mau pakai yang mana? Catatan 5. Kunci jawaban ada kan ya? Ada. Ada. Cuman kunci jawabannya itu standar dari mereka. Tapi kan ketika di sini misalnya, karena kan misalnya tegangan 230 kan stabil, yang 220 makanya biasanya nanti ada perubahan. Biasanya ada masalah. Transmitter receiver. Silakan digital ini. Kalau datasheet port-portnya ini ada Pak? Ada. Untuk power supply misalnya di port berapa? Ada. Ya saya tunjukkan sini. Oke, pakai ini ya. Di help-nya. Kalau yang ini buat optik Mas ya? Mas, untuk yang optik ya? Ini pakai berapa? Bikin etching Kalau di port-port aja resistor. kalau mau bisa bikin materi sendiri, nanti kita bantu untuk interfacingnya, softwarenya. Seperti ini. Iya. Mesin kopi IC Oh ini ya. Iya itu. Dingin ya. Mana ya? kaki pertama PCC-nya Ada tulisannya deh harusnya. Sini ya. 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 Nanti itu cuma bedanya kalau di sana kan LF input, kalau di sini pakai LF input Pak. Beda di situ aja. ini tinggal Nggak masalah. Dicolok-colok nggak masalah. Yang penting kan kalau di situ kan misalnya ada power supply ini kan bisa dimatikan dulu. Kayaknya buatnya gampang. etching. Kita punya mesin CNC Belum. Lagi mau dicoba order. etching Sambung. jalan pakai cat. Yang mana? Oh, terminal. Terminal sekali. Nah, di sini kita bisa misalnya ini 0 itu 0,2 mm. Dia minta 0,5. Kita set di sini, Pak. Enggak keterangan hasil level infrared apa gimana? Tulisannya. Ya sini enggak tertulis ya. Bapak ngerti. Ya kita Dia berhubungan dengan eksperimen sebelumnya. Jadi kalau terus terang saya tadi awal nyoba juga begitu langsung ke bawah sendiri. Ini setnya di mana Pak? Enggak taunya harus yang sebelumnya itu dia berhubungan.
Oh, karena username tadi sama. Enggak maksudnya materi-materi itu harus Saling berkaitan. dari sebelumnya terus kalian berikutnya gitu. Nggak bisa loncat. Bisa sih loncat, cuman kalau untuk yang udah tahu 0,5 berarti tegangannya 3. 3. Itu yang di kiri ya, yang merah ya. Tuning Pak ya? Tuningnya apa itu? Kalau di Iya kan? Yang merah kan? Yang merah kan? Ya. Yang Merah kan? ini kita pakainya yang 875. 875 itu berarti yang L2. L2 ini berarti yang biru. Yang biru, Pak. U2. UE1, UE2. U2. Iya. Ini 0,5. Bebas informasi ini. Bukan dari ukuran ini kan 0,5. Oh, 0,5. Terusnya. Atau gini deh. Gini. Misalkan. Ini kan 0,4 tadi 0,5 kan. Sekarang 2. Sekarang 2 ya. Ini bisa rata ya. Tangannya ini masih bagus ini. Ya, ini berbeda. 2. Bisa Iya, 35. 35. Tangan. Ya, bisa. 3. 35. 3. 5. Bisa. Bisa sih tapi nggak mau. Tangan ya. 5. 5. Kayak yang halus Serangnya benar-benar kasar ya. Biasa mundur-mundur Ya iya. Kalau nyuruh masuk bisa. Udah, segitu aja nggak apa-apa. Boleh. 100. 9. 109. Tangan yang gede. Oke, nggak apa-apa. 10. 10. Ya, 200 sudah masalah. Jadi 20. Kenapa? Bisa ya mas, ntar berantem. Responnya agak lama. Tadi hah? Interface USB-nya ada maksimum ya Pak? Mana? Interface USB-nya Maksimum apa maksudnya? berapa meter gitu? Enggak. Enggak. Ya standar. Ya standar segitu. Ya masih. Saya belum pernah coba kalau ini panjang lagi. Untuk nilai keluarnya antara 200 mil. 20. Kita beli di luar nih misalnya. Ratingan Sebenarnya ini gini, selama misalnya outputan sini dengan input ke komputer atau sebaliknya dia tetap stabil, ya nggak ada masalah. Dengan panjang lebih stabil. Ini keren. Ini masih pasaran ada nggak? Banyak. Banyak kan? Tapi nanti yang baru bisa pakai gitu, bisa pakai apa namanya wireless, pakai tablet pun bisa Windows Lalu 8. melakukan penyetingan lagi Untuk Android hanya bisa baru menggunakan beberapa 40. materi yang bisa. Hah? Iya. Maka nanti nilai voltmeternya Ini sih ini. adalah Ini over Pak, kalau over, nah ini sampai Nyala deh, over. Tapi nggak berarti ini juga over. Over juga. nah, jangan tadi yang 200 tadi salah Pak, ukurnya. Terus kalau over, Kalau ya salah nih, cet atau ini, nah ini kebanyakan 2 volt. Oke. Ya, tadi yang 40 tadi, Kayaknya salah nah yang 60 dulu aja. yang berapa tadi?
200 Nah, 60 ini kan 1,49, berarti 1490. 1490. Berarti yang 200 ini kan sekitar dia 50 ya. Yang 40. 40 yang tabel warna grey-nya itu Pak ya? Oke, ini berarti kan 990. Jangan 0,99 volt itu kan tinggi, Pak. Di sini minta ini. Saya kira tadi kita setting di sini ini masih berubah. Iya. Ini buat nyatet Lalu doang kapan apa gimana? prakteknya? Buat nyatet Itu kapan doang. prakteknya? Kalau semuanya dirubah semua. Tangan nggak gini dong. Buat nyatet nih. apa gitu loh. Tadi pas presentasi kan Untuk jokes itu. Oke. D plus ini ke input. Plus itu ke U2 output. A minus ke ground. A minus ke ground. Oke. Good. Lalu di sini keterangannya bisa set dan CC level direct to the left limit, open the function generator, tinggal klik. Nah sini ada keterangannya setnya 25%, 1 banding 1, jadi 1 banding 1 25%, sekitar 5 VPP, ini maksimum di peak to peaknya sampai 20. Lalu ini 1 kHz, kita bisa pilih 10 kilo, 100 kilo, ini kita jelaskan. 1 kilo. Untuk sinyalnya, sini ada pilihannya sine, triangle, rectangle, logic, DC cos, DC negatif. Kita pilih di sini rectangle. Untuk oscilloscope-nya sendiri, klik icon ini, jadi sudah ada keterangannya, instrumennya, lalu time base-nya dia minta 200 mikrosecond, 500, 500, dan triggernya analogi. Horizontal line. Di sini. Oke, 200, 500, 500, oke. Trigger. Ya, dia minta ini. Trigger di mana, Pak? Triggernya di sini, Pak. Triggernya analogi. Lalu apa bawahnya itu positif? Caranya positif atau negatif? Oke. Biasanya apa positif? Positif aja. Dia defaultnya positif, jadi kalau tidak ada pemberitahuan itu Nggak usah tinggal diubah. nggak usah diubah. Measure the voltage on the infrared transmitter and receiver diode frekuensi 1 kHz dan 100 kHz. Oh, ini nggak bisa dikecilin. Dikecilkan bisa juga. Tapi maksudnya jokesnya tadi Oh, nggak, kalau saya ukur kan numpang di atasnya itu nggak bisa. Nah, Ada suaranya itu. Aduh. Muncul suaranya. Aduh. gimana? Bukan seperti itu. Kedengar. Suara Suara. muncul kerekam. Rekam. Ya, Bu. Saya bingung. Bisa sendiri ya? Orangnya ada. Ini saya, Bu. Kata lupa-lupa ya. Di sini juga ada. Oh iya, Masmur Ada di Masmur juga ada. itu juga TA. Iya. Kemarin yang optik pakai HP-nya Bu ini. Tapi yang itu kita akreditasi kan Mas, mana saya Jadi kan dari sini. Ini udah rusak ini. Kamera udah rusak. Ini kan
Patokannya jadi. Tahun depannya ya. Oh, tapi kan berarti kan ada panitianya, Pak. Yang mengelola itu ketuanya. Ya, maksudnya panitia maksudnya. Jangan Ya ini kan siapa? dulu saya KPS harus semuanya sama. Itu panitia tuh. Dihapus dan mereka mungkin akan mulai dari awal. Kalau file kunci jawaban ada di CD. CD-nya, nah ini kan instalasi kan ada bahasanya dari Arab, Jerman, Inggris, Spanyol, ini saya nggak tahu, ini Prancis, ini Rusia, yang ini saya kurang tahu apa ini. Oke, kan ini Turki, kita kan install pakai bahasa Inggris, itu ada di English, ini ada solution. Solution ini kunci jawabannya. Jadi kalau misalnya Bapak masukkan CD-nya, kalau belum kita rubah ya, jadi kita option, read solution, biasanya dia langsung otomatis ke Solution menuju ke tempat solusinya yang di CD. Tapi biasanya kalau kita sudah rubah, ya kita harus terus, misalnya bawa mana, tinggal bawa ke ini new solution, oke. Jadi ketika misalnya saya oke kan, belum ada yang berubah, saya pindahkan dulu. Lagi solution ini oke. Ada oke. berarti Tapi ini jawabannya standar. bisa dijadikan hanya sebagai patokan gambaran. Kalau deviasinya terlalu jauh, ya apa namanya, itu tergantung kondisi Pak ya. Jadi kalau di sini kan di sini hasil pengukurannya standar ketika di sana. Jadi kalau misalnya di sini tadi kan misalnya Bapak ukur misalnya yang jawaban mana ya, yang sini, Ya tadi itu misalnya yang sini ya. Nah ini kan ini satu. Sedangkan dua. kalau saya tadi mengukur mungkin bisa 2 Iya. atau malah 0. Nah, itu tidak ada masalah. Yang penting kalau sini kan nanti yang dilihat karakteristiknya, karakteristik dari grafiknya. Nah, tujuannya situ. Terus biasanya dia punya apa namanya, punya toleransi untuk jawaban. Misalnya saya tunjukkan. Ini kok belum muncul. Berarti untuk mahasiswa solusinya mesti dihapus dulu aja ya. Mahasiswa kalau mau dikasih kan dikopikan CD-nya itu aja. Kasih bagian solusinya dihapus. Jadi Jadi kalau nggak ada lagi. iya di copy tapi solusinya dihapus, jadi di CD-nya itu ada solusi. Nah, ulang lagi. Enggak, tapi dihapus dulu untuk solusinya. Kan kita yang nyiapin laptop. Ini masih Ini juga dari samping itu. supaya proteksi ada yang asli. Kalau mas hukum yang satu. Nih, Di situ misalnya ada ini kan solusinya. 1.05, dia pasti ada toleransi. Misalnya saya kasih satu bulat, Gampang. answer correct. Atau misalnya kita coba yang 0.9, masih correct. Tapi kalau misalnya kita kasih 0.7, wrong. Jadi dia jawaban pun ada toleransinya. Saya 0.8 salah, yang salah. 0.9 oke. Sedangkan di kunci jawaban kan 1.05. Jadi dia ada toleransinya. Jadi kan karena pertama peralatan walaupun komponennya dari luar katanya identik, nilai resistannya sama, tapi kan toleransinya ada berbeda-beda. Seperti itu. Lalu misalnya di sini kan inputannya misalnya di sana standar lah, mungkin karena pakai nuklir atau dan itu dia kan standar misalnya 220 ya 220 terus 230 230. Kalau di sini kan bisa naik turun, bisa juga pengaruh ke pengukurannya. Jadi dia ada standarnya. Jadi kalau kunci jawaban itu hanya apa, acuan aja lah, tapi nggak jadi sesuatu yang baku gitu. Harus seperti itu.
misalnya mahasiswa kadang-kadang harus sama. Nggak bisa. Bukan mahasiswa begitu ada jawaban. Tapi biasanya kalau ada kunci jawaban tuh karena bapak nanya saya kasih tahu. Biasanya nggak saya kasih tahu karena kalau saya kasih tahu biasanya dosen tuh nggak mau nyoba pak. Jadi langsung aja yang nyoba jadi nanti mahasiswa, dosen yang cuma tinggal ngeliatin. Iya. Kalau dengan ini, kalau nggak saya kasih tahu kan biarkan jawabannya kosong. Nanti kan misalnya bapak nyoba sendiri, misalnya bapak atur gitu kan. Coba nanti jawabannya, jawabannya ini. Baru benar-benar nanti kan dicoba dulu dari awal sampai akhir ketemu. Ya, mungkin dosen bisa membandingkan. Oh, saya jawaban seperti ini. Kuncinya seperti ini. Oh, toleransi nggak apa-apa pakai jawaban saya aja. Gitu. Nanya jawab. Memang biasanya kayak gitu. Kalau udah ada kunci jawabannya, dosennya nggak nyoba biasa. Analisa. Repot dosennya lupa bawa kunci jawaban. Bukan di sini kan. Lupa sih gini. Dan kalau untuk peralatan ini maintenance nggak ada maintenance. Yang penting ya kalau cut ini ya jangan sampai terinjak lah. Kalau kabel-kabelnya? Kalau kabel-kabelnya ini kan Kabel biasa optiknya? ya. Kabel optiknya ya standar lah pak, kabel optiknya. Kalau tepuk-tepuk gitu ya bisa. Ya di sini kan juga ada spare-nya. Cuma di sini kan ada, saya jelaskan tadi kan ada tiga ini yang sudah dibuatkan. Itu kalau dalam perangkat ada pengukuran lakukan itu ada pengaruh. Nanti ada bisa di situ. Trending. Ngomong bending ya lakukan. Tapi sama loh kan mau bending. Kalau sini sih adanya coupling loss splash joint. Kalau saya nggak pas di tengah. Tapi itu bisa dicoba sih, bisa aja dicoba. Nanti kita pakai yang satunya itu kita buat, nanti bisa nggak ada masalah. Jadi ini tidak harus ya kita bisa ngikutin yang di sini. Tapi kalau dari dosen misalnya ada mau pengembangan yang lain, bisa silakan. Seperti misalnya saya contoh biasanya kalau saya tunjukin biasanya kalau presentasi yang percobaan motor, misalnya apa? Misalnya motor asinkron ketika kita pakai permanen magnet, nah itu kita apa prinsipnya asinkron seperti apa kan kita bisa jelaskan itu. Jadi misalnya kalau misalnya udah kita kasih apa kumparan daki kita kasih tegangan dengan frekuensi tertentu, kita kan magnetnya harus kita putar gini dan masukkan biar dia sinkron. Nah itu kan sebenarnya di materi kan nggak ada, tapi kita bisa kembangkan. Bisa dikembangkan di sini. Sinkron motor sinkron. Oh enggak, di sini enggak. Ini fiber optik. Ini materi fiber optik. Contoh. Jadi itu kan ada apa? Ada yang lain sih, kan ada spare juga nih. Ini bisa dicoba. Mau lakukan adu sama adu hai sama enggak? Itu sih. Itu single mode ya ini. Kenapa? Fiber optiknya single mode. Nggak tahu saya. Single seperti apa? Ya, tipe fibernya. Oh, single. Core-nya. Iya single. Core-nya single. Botnya nggak tahu. Enggak. Nggak mood ya pak. Enggak tahu. Diameternya berapa mas? Kelihatan ya saya cari dulu ya. Itu bukan kayak aslinya, dia kayak yang Lucas Tool yang lama. Kan ada. Iya, tapi Nggak ada sih. Logo 9 meter. Kalau yang dari ini sih sekitar 1 mili. itu
itu 100 mikro, bukan ya? Connector system for 100 mikrometer. Multimode plastik, multimode itu itu ada. Optical waveguide. Nah itu tuh yang. Nah, Ini 100 1000 mikro. 1000 tuh enggak. Multimode plastik fiber or fiberglass panels. Kalau kabelnya kita ganti dengan fiber optik asli yang single mode gitu, bisa nggak? Tapi bisa coba sih. Yang penting kan konektornya masuk aja. Beda konektor. Kalau konektornya itu misalkan ya, kita mau sambungkan ke fiber, caranya gimana? Slicing? Sini kan Sorry ya tadinya kayak kamu soalnya mendaki. di sini tinggal di apa? Dipotong pakai ini Bu. Tinggal Tinggal dimasukin aja, tolongin. Ya. Nah, ini ya. Difusin. Ini kan? Iya, tinggal dicolokin. Konektor tinggal colok aja. Tinggal colok aja. Pemotong. Untuk konektornya sudah ada di sini. Pemotongnya ada. Kalau untuk kompasnya ini pakai pemotong. Ini beda sendiri. Bisa deh, tanya apa sih ya? Maka cara motong itu enggak? Cara motong maksudnya? Cara motong fiber. Ya ini sama kayak kabel gitu kan, masukin, kita tentukan sendiri kan apa namanya panjangnya. Yang mau dikupas masukin ke sini. Anda coba. Coba satu. Mau coba? Ya. Ya Bu. Kan untuk memotongnya aja nih. Iya, tapi itu tinggal masukin. Masuk, saya kita potong ya. Potong aja udah. Nggak ada masalah. Tinggal dimasukin ke sini. Udah tinggal masukin ke sini ya. Kan gitu kalau di gambarnya begitu. Apa begini? Pakai dia Tidur. di frame. Enggak. Nih. Itu dicopot nggak? Nah, itu kan karena dimasukin itu copot kan. Udah tinggal copot tuh, Pak. Iya, ini bisa. Cuma diginin aja nih. Dimasukin aja kok. Bukan apa ada dikupas Dikit sini. Nah, tinggal pakai ini. Legit. Nah, kayak gitu doang. Masukin di nah, tadi. Konektor. 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 Kayak gini doang. Oh, ini masukin sini. Terus kalau kita tarik copot nggak? Copot. Nah, frame-nya di mana? Kagak ada template. Oh, dia ada pengunci langsung. Dia pas. Copot. Ya, coba. Enggak, dia Langsung masuk aja. Udah gitu. cuman harusnya sampai Jadi nyetok gitu. udah jadi copot. Udah bisa. Situ nggak bisa Bisa sih, bisa. Ada penguncinya berarti. Ada penguncinya. Berarti konektor duluan itu. Enggak juga. Minta aja. Kirimkan. Nah, itu sudah dipasang gitu, kita melepas Gimana? bisa nggak? Ya nggak bisa lagi. Itu nggak Potong. Potong Harus lagi. sekali pakai. Sekali pakai, Bu. Iya, Pak. Makanya ini kan disediakan banyak nih. Banyak mulu. Oh, mau lepas. Pasti bisa Oh, sih. jadi sekali pakai. Tapi kalau mau, Bisa mungkin ini juga. bisa cari pasar, mungkin ada. Enggak ada. Mungkin. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Kalau kayak gitu. Soalnya kita ada yang kemarin yang kepala juga ada, nggak ada ya? Iya, dicepu digunting-gunting. Gunting-gunting habis nggak ada lah. Cuman nggak ada konektor. Tuh. Kepalanya nggak ada, kakinya doang. Bisa diakal. Kakinya doang, nggak bisa jalan juga. Nggak jalan. bisa diakali. Kepalanya nggak lihat, mana mau jalan? Bisa diakal. Tinggal tergantung kita aja. Bisa diakal. Kalau udah punya pasti bisa. Iya. Sorry, ini harus di 2 mili, paling nggak sekitar 2 mili. Nah, benar. Iya, tadi ya. 2 mili. Jaraknya itu Mas ya. Ini pakai ini. Jarak ini nih harus Itu potong Pak, sekitar 2 bukan. mili. Yang hitam bukan? Iya, Kalau mau sih, Oh, bener. mungkin kalau ini harus agak panjangan aja, nanti tinggal dipotong pakai ini. Coba. Ini.
pasang Yo panjang. jaket. Itu lagi lebar. Misalnya gini kan, tinggal pakai itu atau pakai ini, misalkan kita mau berapa 2 mili. Mana apa? Itu untuk joinnya, splice join. Jadi nanti dimasukkan sini, ini masukin sini, kita potong kan, masukin sini, sini nanti satunya lagi di sini. Bedanya Ya, Jaraknya berapa? kita taruh ketika dia pas di center, ini kan kita ukur, lakukan pengukuran. Nanti gimana kalau misalnya dia digeser sedikit 5-50% atau geser sedikit lagi sampai Lurus dengan pengaruhnya. Untuk pemasangan gitu. Bukan ini kalau Ini lubang. Jadi ini geser kiri kanan. Oh. Jadi dia ke atas semua. Geser Ini yang kanan. fix, yang sini agak lagi gitu. Jadi kalau Ini untuk kencang ini, ya, motornya gimana tadi ya? Yang ini tinggal diangkat aja. masukin sesuai itu. kayak gue lihat ini. Kan sesuai itu ada lubangnya, itu ukurannya mana. Kurang gede. Masuk. Kalau kurang gede berapanya? Bukan, ini Oh, ini tadi masuk itu. Udah tekan. apanya? Masuk. Kan cuma motor. Kuat juga. Berarti kalau ini masih masukkan berapa ya? Udah. Kalau nggak salah ini ada, dia kabelnya 2 macam ya. Kayaknya ada yang serawut deh. Mana sih coba masukin tes. Aku pengen. Ibu. Nah, bayang. Ini yang serawut ya. Oh, ini mah panjangnya tadi 875. Misalnya ini ya. Misal. Mas ini harus dengan sesuai dong, harus segini 875. Iya, ini standarnya dia pakainya 875 sama 950. Ya, tinggal selektornya tinggal pilih di sini. Multimod dong. Ya itu Sinar. mungkin ya itu saya nggak tahu. Kan senternya di sini. Saya bukan orang Telkom. Tinggal kita Jadi orang peralatan aja dah. Ya, geser ini Iya, geser. maaf, Itu iya. doang. Jadi terhadap. kalau tanya mekatronik saya tahu. Jauh dekatnya ya. Tapi kalau menggunakan alat ini saya tahu. Kekuatan Bukan kalau mesin. materi sampai gitu. Teori. Oh, jadi Pak Makanya tadi luar ditanya biasa. fiber. Oh, Dan ini kan kalau untuk itu Bu, ini sudah yang dibuatkan Gelombang pertama ini. yang kayak mana? untuk yang percobaan ini. Oh, ini Ibu bisa buat sendiri atau sini udah ada, udah disediakan nih. Ini udah dibuat. udah dibuat. Kalau ini yang Ya jarak. sudah dibuat. Kalau ini yang jarak. Itu untuk Itu tadi. Oh, kerenggangan. Kerenggangan. Renggangan. sudah ada yang buat. Optik tadi. Ada juga yang Dalam serabut. ya. Ya, ini Ini yang masuk ke dalam. 50 ohm ini untuk apa mas? Gimana? Ini kalau misalnya kita pakai BNC, BNC tapi kita kan sama- pakainya ini dari ini langsung dimasukkan. Oh ini BNC sini ya. Tapi di materi sih nggak masuk sih. Yang itu pakainya.